Ya, viewers dari Helmi Bicara, kali ini saya akan mengangkat satu tokoh yang mungkin Anda pernah dengar atau pernah menonton atau membaca artikel tentang beliau, tapi saya kalau tidak berdialog sendiri rasanya kurang puas ya. Dan di tengah COVID-19 ya, pandemik yang di Indonesia belum melandai ini, rasanya apa yang beliau lakukan harus kita highlight ya. Ini adalah seorang dokter berasal dari Sumatera Barat yang menjadi berita karena berhasil membuat satu laboratorium yang bisa melakukan swab test dalam angka yang demikian besar. Bersama saya sekarang adalah Dr. Andani Eka Putra. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas Helmi. Ya. Kabar tuh? Baik. Di mana nih sekarang? Di rumah sakit, Pak Mas Helmi. Rumah sakit Universitas Andalas. Ya. Anda tuh memang alumni S1-nya Andalas ya? Ya, S1 di UNAN. S2, S3 di UGM. UGM. Bidang mikrobiologi? Di S2 saya tropical medicine. Oke. Di tropis. S3 saya lebih banyak ke biomedik ke arah penyakit infeksi. Oke. Kemarin Anda menarik perhatian karena tiba-tiba katanya menggunakan dana pribadi 850 juta, angkanya detail, untuk membangun satu pusat tes ya, untuk melakukan swab test dalam angka yang cukup besar. Tolong cerita dong, Dok. Baik, ini pertama, kenapa saya mau diwawancarai sama Mas Helmi, karena saya ingin klarifikasi nih. Ya, silakan. Berita itu tidak pernah dikonvertir ke saya. Itu yang pertama. Nah, jadi berita itu sebenarnya berita lama, cuman dikemas ulang dengan baca yang lebih bombastis. Ya kan? Gitu. Nah, terus. Jadi kalau saya katakan tidak seperti itu, gitu ya. Jadi begini, lab itu memang kita sudah lama untuk riset. Jadi lab itu sudah ada sebelum COVID. Lab itu letaknya di bagian mikrobiologi UNAN. Kemudian saya mendapatkan diberikan tempat oleh dekan untuk pindah ke ruang lebih besar. Nah, semua alat-alat yang saya beli, alat-alatnya saya beli sendiri. Karena pribadi. Negara kita juga terbatas, ya. Sebagai dana pribadi, kita beli sendiri semua, sehingga kita bisa mencukupkan peralatan yang ada di laboratorium. Nah, sekitar akhir Desember itu semua alat-alat itu saya hibahkan ke fakultas. Hibahkan ke fakultas sekitar 850 juta, betul sekitar 850 juta. Tapi itu kan sebelum COVID. Saya hibahkan dengan asumsi adalah kalau misalnya saya mati kan tidak perlu ribut lagi masalah siapa punya barang. Nah, ya kan gitu kan cara pikirnya gitu. Ya kan? Udah mikir mati ceritanya. Nah, itu kita harus pikir begitu kan. Oke, terus. Kemudian jadilah wabah COVID. Wabah COVID ya, lab itu sudah ada, saya tinggal bilang sama Pak Bu Dekan, bilang sama Pak Gubernur, kita siap untuk melakukan pemeriksaan COVID. Ya, kita siap pemeriksaan COVID, dan kita berkomitmen bahwa pemeriksaan COVID itu harus gratis. Harus gratis? Harus gratis. Dan Pak Gubernur setuju, tidak bayar. Kecuali orang dengan kepentingan pribadi ya, kepentingan tertentu, misalnya perjalanan dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi sepanjang itu untuk pengendalian penyakit, semuanya gratis. Nah, sejauh ini kita lakukan seperti itu. Kita swab kerja hotel, kerja wisata, wartawan, supir angkot, semua masyarakat, ya kan? Semua gratis, pesantren juga semua gratis. Nah, karena komitmen saya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan, Mas Helmi. Jadi, kalau saya katakan berita itu salah, ada salahnya. Benarnya ada benarnya. Tapi yang jelas berita itu, hal-hal yang benar itu dicampur, dijadikan satu yang menurut saya keliru ya, hiperbola lah kalau bahasa saya. Dan itu saya tidak terlalu suka gitu. Ini saya lagi cari waktu, karena saya tidak terlalu punya aktif di Instagram, saya tidak aktif di Facebook, saya tidak aktif di Twitter ya. Jadi saya enggak juga kepikir saya untuk membalasnya, untuk mengklarifikasi. Jadi
melalui media-media seperti ini kesempatan saya untuk klarifikasi masalah-masalah seperti itu. Terima kasih. Karena kita bekerja itu bukan untuk cari nama, bukan untuk popularitas. Betul, betul. Anda keberatan ya? Ya, saya keberatan dibikin seperti itu gitu. Karena donasi itu sudah dilakukan oleh dokter Andani sebelum COVID. Itu yang harus klarifikasi. Kesalahannya itu adalah seolah-olah saya bangun lab sendiri untuk gratis, bukan seperti itu. Bukan seperti itu gitu. Artinya itu sudah ada. Memang kita berikan cuma sebenarnya supaya jangan ribut aja di belakang hari, itu aja masalahnya. Lebih kepada faktor legalitas saja. Legalitas saja. Nah, sehingga bisa dipakai oleh semua orang. Bagi saya prinsipnya gitu. Bermanfaat untuk banyak orang ya. Kita memang dari awal kita banyak melakukan riset berkaitan dengan virus. Papilloma virus penyebab CRP, rotavirus penyebab diare gitu kan. Hepatitis, HIV dan sebagainya. Jadi begitu COVID masuk kita sudah cukup terbiasa. Nah, keuntungannya ini kan saya hibahkan 850 juta nih ceritanya. Ya. Tapi keuntungannya gini, nah ini saya sampaikan. Ada dua sisi yang menarik di situ. Yang pertama adalah kita menghibahkan alat. Yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan. Ya kan, melakukan pemeriksaan. Tapi ada implikasinya. Saya selalu sampaikan kepada anggota tim saya bahwa tidak pernah kita rugi, tidak pernah kita miskin kalau kita memberi. Luar biasa. Ya kan? Setuju. Jadi kita tidak akan pernah miskin gitu kalau kita banyak memberi. Nah, apakah saya dengan memberi itu saya jadi miskin? Tidak. Tidak. Ya kan? Tapi ternyata saya beruntung. Apa untung saya? Sekarang alat lab saya lebih lengkap dari itu. Malah jauh lebih lengkap dari itu. Banyak yang membantu saya dengar ya? Iya, banyak membantu. Saya dibantu oleh Wardah 1 mesin PCR, dibantu oleh Pak Wali Kota 1 mesin PCR, dibantu oleh Kemendikbud 1 mesin PCR, dibantu oleh Pemprov Biosafety Kabinet dan sebagainya. Alat kita lengkap sekali, cukup lengkap. Sehingga jadi itu selalu jadi pikiran bagi kita bahwa setiap kita memberi, ya kan, Allah itu pasti membalas melalui hal-hal yang kita tidak tahu. Itu yang harus kita pahami dulu. Luar biasa. Jadi tidak untuk mencari popularitas. Saat sekarang Mas Helmi saya ceritakan. Ya. Pertama saya membangun lab itu, saya bertujuan bahwa kita harus bisa mengcover ya pemeriksaan di Sumatera Barat. Itu niat pertama itu. Kita harus mampu untuk melakukan testing dengan jumlah masif. Kenapa? Karena pandemi ini, COVID ini hanya bisa diatasi dengan memutus jalur penularan. Hanya itu. Iya, salah satunya itu utama ya. Ya. Samping edukasi juga penting, edukasi juga penting. Nah, edukasi kan butuh proses, ya kan? Nah, salah satunya adalah dengan memutus jalur penularan. Untuk memutus itu, kita harus melakukan salah satunya melakukan testing dan isolasi. Bagaimana orang melakukan isolasi kalau testing tidak ada? Bagaimana orang mau tracing kalau testing tidak ada? Maka testing harus kita perkuat. Nah, itu komitmen kita, Pak. Sehingga dari awal kita berdiri, waktu itu awal-awal kita bisa periksa 200 spesimen per hari. Saat ini kita sudah bisa memeriksa 3.000 spesimen per hari. Sekarang 3.000 spesimen sehari. Ya. Di Andalas. Minggu depan, minggu sekarang, saya akan naikkan lagi jadi 4.000 sehari. Masya Allah. Dan target saya adalah sekitar 5.000 sampai 6.000 sehari testing. Semuanya gratis. Gratis. Wow. Jadi ini kalau saya katakan inilah lab dengan apa kemampuan melakukan swab test terbanyak di Indonesia, boleh saya katakan demikian? Nah, saya katakan gini. Lab yang mampu melakukan pemeriksaan lebih dari 2.000 sehari hanya lab Kesda DKI dan labnya FK Unan. Yang 2.000 ya. Ya. Tapi lab yang melakukan pemeriksaan lebih dari 3.000 sehari hanya lab FK Unan. Wah, ini kebanggaan betul untuk Sumatera Barat. Karena tujuan kita gini, Pak. Tujuan kita adalah bagaimana caranya kita memutus rantai. Jadi nama itu kita gitu. Kalau saya mencari hanya sekedar untuk mencari popularitas, saya pikir saya periksa 2.000 udah cukup tuh. Nggak usah banyak-banyak. Tapi dengan fase yang meningkat pada saat sekarang, saya berpikir 2.000 tidak cukup. Kita harus naikkan 4.000 sampai 5.000. Dr. Andani, Sumatera Barat kan pernah masuk top 10 ya, top 10 dalam jumlah
masyarakat yang terjangkit, ya, top 10 provinsi. Apakah ini juga menjadi concern Dr. Nurdani untuk mengurangi angka itu? Oh, enggak. Jadi gini, Mas Ilmi. Satu hal yang harus kita pahami, jumlah kasus itu tidak ada nilainya, Mas Ilmi. Tidak ada WHO mengatakan jumlah kasus itu indikator. Hanya indikator. Tidak. Artinya WHO tidak pernah mengatakan bahwa jumlah kasus positif itu indikator, baik atau buruknya. Tidak ada. Kenapa saya bilang demikian? Saya contoh ini. Ya. Mas Helmi lihat ya, Indonesia itu mencapai 200.000 kasus dalam waktu 6 bulan. 100.000 kasus dalam waktu 4 bulan. Nah, sekarang saya tanya, Mas Helmi cemas enggak? Cemas lah. Cemas ya. Nah, cemas Mas Helmi karena kasusnya banyak kan? Ya. Ya. Kalau orang di luar negeri sana, Pak, Mas Helmi, ataupun saya sendiri, cemas saya bukan seperti itu, Pak. Saya tidak cemas seperti itu. Saya malah cemas terbalik, Pak. Ya. Kenapa baru 200.000 saya temukan? Jadi artinya dokter menyampaikan mestinya lebih banyak lagi yang terkena. Mestinya lebih banyak lagi. Mestinya lebih banyak lagi, Mas Helmi. Karena kalau tujuan kita adalah memutus rantai penularan, ya, maka temukan sebanyak-banyaknya. Supaya bisa dicegah. Bisa dicegah pemutusan rantainya, tidak menyebar kemana-mana dia. Oh, jadi di situ intinya ya? Kuncinya di situ. Semua orang tahu itu. Tapi kita berpikir terbalik. Itu yang, Dok, saya potong ntar, itu yang dulu dari awal, ada beberapa orang lah ya, termasuk ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia tuh hebat betul, karena yang convicted sedikit. Ya, padahal ternyata memang tesnya sedikit. Begitu ya, Dok ya? Betul. Kenapa kita seperti itu? Tes kita sedikit. Tes kita cuma 30.000, baru minggu kemarin sampai 40.000. Itu sangat sedikit. Bandingkan dengan saya cerita ya, dengan Brazil saja, untuk mencapai 100.000 itu, mereka hanya butuh 3 hari. India itu 100.000 itu hanya 1 hari. Kenapa? Mereka testing 1 juta sehari. Kita cuma 40.000, 30.000 sehari testing. Nah, ini kan menyidik, artinya banyak orang yang berpotensi sebagai penular. Tapi kita tidak tahu. Tapi kita tidak tahu. Tidak tertangkap radar. Tidak tertangkap, tidak terdeteksi, dan tidak terisolasi. Betapa bahayanya itu. Itu bahayanya ya. Makanya WHO mengatakan, yang penting itu bukan jumlah positif. Yang penting itu adalah positivity rate. Itu yang penting. Dan testing rate. Itu yang kita rendah sekali. Nah, positivity rate kita di Indonesia itu rata-rata 15%. Oke. Indonesia 15% ya. Kemudian banyak provinsi yang di zona-zona merah itu positivity rate-nya 20%. Idealnya berapa, Bro? Atau Dok? Di bawah 5%. Oh, untuk positivity rate. Jadi artinya apa? Saya simpulkan dulu, Dok, biar orang mengerti nih. Jadi tiap kali terjadi tes ternyata yang positif itu tinggi sekali di Indonesia. Iya, betul, sampai 15%. 15%. Jadi 100 orang 15 positif. Kenapa bisa begitu, Dok? Karena gini, karena testing kita sedikit. Jadi virus sudah menyebar. Coba testingnya banyak, pasti banyak terisolasi kan? Ya. Sehingga angka kerapatan infeksi itu, jumlah orang yang terinfeksi di populasi itu akan berkurang. Nah, Mas Helmi tanya, berapa positivity rate Sumatera Barat? Berapa? Kita itu sekitar 3%. 3%? 3%. Jauh di bawah nasional? Jauh di bawah nasional. Di bawah internasional juga kah? Di bawah dunia? Iya, standar rata-rata nasional 5%. Nah, kalau dunia? Ya, artinya kalau dia berbeda-beda ya kalau saya katakan. Tapi rata-rata yang ditetapkan oleh WHO itu 5%. 5%? Oh, jadi ini di bawah WHO ya? Ya, artinya di bawah standar lah gitu kan. Artinya ini sesuai dengan kriteria WHO. Ini apakah ada sumbangsi dari apa kemampuan tes di laboratorium yang Bapak pimpin sekarang? Iyalah, karena ini kan positivity rate sangat berhubungan dengan testing rate-nya. Ya kan? Testing rate WHO standarnya adalah 1/1000 penduduk per minggu. Nah, kita saat ini minggu lalu kita 3/1000 penduduk per minggu. Oh, lebih tinggi udah. Lebih tinggi kita. Kalau Indonesia berapa, Dok? Indonesia sekitar 0,6. Jadi kita di Indonesia ini overall masih belum ideal ya Makanya WHO mengatakan Indonesia ini dalam penanganan COVID nilainya D.
Dianggap dulu tidak serius ya? Dianggap tidak serius, karena cara berpikirnya terbalik. Kalau kita tanya nanti pakar-pakar epidemiologi, pasti semua akan melihat bahwa kalau kita jumlah kasus yang dijadikan acuan, akan jadi aneh. Kalau testingnya banyak gimana? Pasti kasusnya banyak ketemu. Sekarang segini Mas Helmi. Ya. Saya melakukan tes positivity rate daerah saya 10%. Misalnya ya. Ya. Saya tes 100 orang, berapa positif? 10 kan? 10. Saya tes 10.000 orang, berapa positif? 1.000 kan? 1.000. Sekarang mau tanya, mana yang bagus? 10 ya, atau 1.000? Atau 1.000 dong, karena lebih banyak lagi yang dites kan? Nah, itu kuncinya. Oh. Artinya 1.000 ini akan lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena akan lebih banyak orang yang bisa kita isolasi. Ada 1.000 orang yang kita cegah untuk menginfeksi orang lain, Mas. Yang lain. Jadi dok, saya potong dulu, mohon maaf. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan banyaknya angka convicted yang sekarang itu 4.000-an ya di Indonesia. Nah, saya nggak cemas, kita kan Indonesia 230.000, 240.000 sekarang. Ya, totalnya. Itu bukan angka yang mencemaskan dibandingkan dengan jumlah penduduk kita yang banyak ya? Enggak, sama sekali tidak. Malah di luar negeri sana orang cemas, Indonesia ini mungkin 1 juta mungkin lebih. Mestinya? Ya, lebih 1 juta atau 2 juta. Bukan 200.000? Bukan. Tapi masalahnya tidak terekspos dengan kemungkinan testing. Karena testing rendah. Apalagi di awal-awal dulu para bupati, wali kota atau gubernur itu asik dengan rapid test. Nah, ini masalah gitu kan. Jadi rapid test itu cuma indikasi ya, Dok ya? Ya itu kan untuk screening, tidak bisa dijadikan acuan. Ya. Jadi masalah itu adalah kalau rapid test, begitu rapid testnya positif, mereka dilanjutkan dengan PCR, ya kan? Ya. Kalau reaktif gitu, dilanjutkan dengan PCR. Itu lebih masalah lagi saya bilang. Kenapa? Kenapa, Dok? Rapid test negatif itu yang malah harus diperhatikan. Kenapa? Nah, karena rapid test itu umumnya ya, terutama deteksi antibodi ya, tidak bisa mendeteksi seminggu pertama. Karena antibodi itu belum terbentuk. Makanya nggak bisa. Sementara fase aktif infeksi virus itu di minggu pertama. Nah, kita temukan nih, ada banyak orang turun dari Bandara BIM, ya, Minangkabau. Pernah satu kasus 10 orang turun, semuanya rapid testnya negatif, kita PCR positif. Nah, itu kayak hal yang biasa gitu. Jadi makanya kita di Sumatera Barat sama sekali tidak merekomendasikan untuk penggunaan rapid test. Kalau untuk surveillance sih boleh-boleh aja, tapi untuk diagnostik ya, untuk kepastian tidak boleh. WHO tidak pernah merekomendasikan rapid test deteksi antibodi. Jadi minimal PCR atau langsung swab? Ya, swab itu kan swab PCR maksudnya. Ya, swab PCR. Jadi itu PCR itu swab itu ya. Ini sorry, saya aja ya yang memperhatikan banyak sekali tidak paham. Saya baru ini aja saya dokter PCR sama swab itu sama. Karena banyak sekali istilah ya, banyak sekali istilah di masyarakat ya. Jadi gini, sebenarnya tes itu ada 2 ya. Ada 3 lah kalau tidak. Tes untuk mendeteksi virusnya, ya kan? Tes untuk mendeteksi protein gen virusnya. Oke. Tes untuk mendeteksi respon imun tubuh. Oke. Nah, tes untuk mendeteksi virus kita pakai kultur virus. Virusnya di kultur gitu kan. Dan itu tidak bisa, sulit dilakukan. High cost dan lama. Tapi tes untuk mendeteksi komponen virus bisa. Nah, tes untuk mendeteksi komponen virus salah satunya adalah PCR. PCR atau swab test itu? Nah, bukan. Jadi istilahnya kita bilang lagi namanya PCR. PCR. Bahan spesimennya diambil dengan swab gitu. Oh, swab itu metode? Swab itu metode pengambilan spesimen. Aduh, Dok, saya aja nggak paham, apalagi masyarakat umum yang sekolahnya tidak tinggi ya. Apakah kita ambil spesimen dari darah, namanya darah tes kan enggak? Itu bacanya swab atau swab? Tulisannya swab biasa. Ya. Ya. Bacanya swab. SWAB. Ya, tahu saya. Tapi membacanya yang benar apa? Swab. Swab. Ya, swab. Betul. Apa ini swab nih? Swab ini apa sebenarnya, Dok? Jadi swab itu ya sama dengan bahasa kita mungkin usapan. Kita pakai bahan steril, pakai natron atau lidi kapas, kita masukkan ke hidung, sampai ke belakang hidung, kita swab di situ, kita usap di situ. Usap artinya ya? Usap. Ya, usap. Kenapa kita usap? Usapan ya. Kenapa kita usap?
Karena di daerah itu virusnya paling banyak. Oh, yang di dalam hidung itu ya? Dalam hidung itu. Yang ya dari kan? tenggorokan sama? Sama. Jadi kalau dalam hidung itu akurasinya sekitar 70%, di tenggorokan mungkin sekitar 30-40%. Kalau kombinasi kan lebih banyak dapatnya kemungkinannya. Oh. Nah, cara pikirnya begitu. Jadi harapan kita adalah dengan mengkombinasikan itu, ambil dari orofaring, ambil dari nasofaring, dari belakang hidung dan dari tenggorokan, angkanya lebih bagus, kan gitu caranya. Jadi tesnya pengambilan spesimennya namanya usapan. Usapan, tesnya namanya swab itu ya. Kalau PCR itu kepanjangan dari apa sih dok? Singkatan dari apa PCR itu? Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Chain reaction, polymerase chain reaction. Apa nih dok? Jadi PCR itu sebenarnya suatu mekanisme untuk memperbanyak jumlah RNA-nya atau DNA-nya. Ini diperbanyak jumlahnya supaya apa? Supaya kita bisa deteksi. Nah, kalau kita kan pakai reverse transkriptase PCR, ya kan? Jadi kenapa reverse transkriptase? Karena dia menggunakan RNA, sehingga harus dirubah dulu menjadi DNA supaya bisa kita perbanyak. Nah, ini kalau ceritanya panjang cerita itu. Yang paling gampangnya paham aja lah. Intinya adalah diperbanyak dulu, kemudian sehingga bisa dideteksi. Kalau rapid test, apa lagi bedanya, Dak? Biar masyarakat jelas nih, karena masyarakat ini simpang siur ya. Rapid test itu ada 2 juga, ada 3 malah rapid test. Yang pertama rapid test berbasis kepada DNA RNA, ya kan? Namanya lebih cenderung kita namakan dengan hibridisasi ya. Yang kedua rapid test untuk deteksi antibodi yang banyak berkembang sekarang, dan rapid test berbasis antigen. Deteksi antigen, ya. Rapid test berbasis antigen, bahannya juga dari swab, sama. Makanya kalau disebut swab test akan rancu jadinya. Ya kan? Kenapa? Rapid test berbasis antigen, yang kita deteksi itu adalah protein virus. Misalnya permukaan luar virus, protein permukaan virus, itu kita deteksi. Kalau deteksi antibodi, yang kita deteksi itu adalah respon tubuh terhadap virus. Itu jadi 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda. Berbeda. Ya, tapi sama rapid test, prinsipnya sama. Seperti tes kehamilan, kemudian diteteskan cairan dari swab tenggorokan, kalau dia positif, kalau muncul 2 berita berarti dia positif. Antibodi juga begitu, sama aja. Tapi bedanya adalah satu deteksi respon tubuh membentuk antibodi, satu lagi untuk mendeteksi protein virus. Yang banyak dilakukan di Indonesia itu dengan mengambil darah itu antibodi. Antibodi. Oke. Jadi pemahaman itu kacau balau di masyarakat. Iya. Makanya kacau balau gitu. Makanya dok, ini juga kan saya kan lebih banyak bicara tentang komunikasi. Komunikasi kita tuh kadang-kadang, mohon maaf ya, sosialisasi yang tidak tuntas. Nomor 2, sering menggunakan bahasa-bahasa asing yang kadang-kadang masyarakat kebanyakan kita kan tidak paham bahasa asing, terus terang gitu. Yang membuat masyarakat itu simpang siur. Ya, karena gini Mas, yang menyampaikan itu sering juga orang yang tidak paham juga dengan apa yang disampaikan. Gitu ya. Ini problemnya. Oke. Nah, jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak mengerti kan juga susah. Kita ya, bilang aja swab test. Padahal swab test itu kan cuma pengambilan aja namanya swab. Ya kan? Nanti mau di PCR maupun rapid test boleh aja. Saya aja baru tahu kalau swab test itu adalah bagian dari PCR, Masya Allah. Tapi cara pengambilan spesimennya gitu. Dan PCR itu bahannya bukan hanya swab ya. Jadi bukan hanya usapan tenggorokan aja. Bisa aja bahannya dari feses. Dari feses? Dari kotoran ya? Iya, betul. Bisa juga bahannya dari cucian, jadi masukkan selang lewat hidung langsung ke saluran napas. Dari biasa juga bisa. Dan itu paling bagus sebenarnya. Lebih dalam lagi tapi itu ya? Lebih dalam lagi bisa. Dok, kalau ini saya terus terang ya, saya sangat salut gitu dengan apa yang Bapak lakukan dan juga teman-teman Pak Gubernur, dekan, rektor gitu yang membuat akhirnya kita mempunyai satu laboratorium yang membuat swab test bisa dilakukan lebih banyak. PCR testnya. PCR test.
salah lagi saya. Katanya kemarin menggunakan pooling test apa lagi tuh, Dok? Metodologi yang Anda lakukan pooling test apa lagi tuh? Jadi gini, Mas. Jadi itu adalah inovasi, Mas. Saya bilang itu adalah inovasi saja. Inovasi untuk melakukan pemeriksaan lebih banyak. Ya kan? Jadi kalau sebelum saya jawab mengenai pooling test, saya tanya ya. Ya. Kenapa kami bisa periksa lebih banyak? Tanya gitu. Ya kan? Itu yang dipertanyakan orang nih. Kenapa? Nah, kenapa kami bisa banyak? Gitu kan? Kalau Mas tanya sama saya, apakah saya punya alat yang lengkap? Tidak. Tidak. Oh, oke. Terus? Tidak. Apakah saya punya fasilitas yang sangat canggih? Tidak. Tidak. Apakah saya punya duit yang banyak? Juga tidak. Tenaga lebih banyak? Iya dong. Tenaga lebih banyak? Iya. Dan itu semua mahasiswa. Mahasiswa? Mahasiswa S1, S2, S3. Kedokteran? Beda-beda. Dari kedokteran, oh, iya? biologi, dari farmasi. Oh, tapi masih ada hubungan ya dengan dengan dari medis. Juga ada. Yang penting bagi saya adalah saya terima semua orang yang mau bekerja, mau mengabdi, dan punya pengalaman dengan molekuler. Itu aja. Oke. Nah itu, jadi kita gunakan itu. Nah pertanyaan adalah kenapa kita bisa banyak? Pertama adalah nawaitunya, Mas, niatnya. Kalau niat saya cuma sekedar saya memeriksa, mungkin cukup saya periksa 500, Mas. Cukup saya periksa 200, cukup lah, memang banyak-banyak. Ya kan? Tidak, nawaitu kita adalah, ini adalah pertempuran. Bagaimana kita bisa menyelamatkan masyarakat kita sebanyak-banyaknya. Oke. Itu nawaitu yang pertama. Jadi kita bekerja itu dengan hati, Mas. Bahwa kita untuk menolong orang, tujuannya itu. Jadi caranya bagaimana? Lakukan pemeriksaan sebanyak-banyaknya. Pasti akan lebih capek memang, karena anggota saya bekerja 24 jam. Mempersif dari pagi sampai pagi kerja terus. Tapi itu tanggung jawab gitu. Tujuannya nawaitunya adalah bagaimana kita memberikan satu tanggung jawab yang bagus untuk masyarakat kita. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, salah satunya adalah inovasi. Nah, inovasi ini kita lakukan pool test. Pool test. Nah, pool test. Pool test itu sebenarnya metode lama sih, cuma kita modifikasi, kita optimasi, dan kita validasi. Ya, artinya kita nilai lah, apakah memang ini layak, bagus, enggak gitu. Caranya bagaimana? Caranya gini, prinsipnya gini, Mas. Ini ada 100 gelas, ya kan? 100 gelas nih. Saya ilustrasikan gelas dulu ya, 100 gelas. Mas disuruh pilih, menghitung mana gelas yang kira-kira yang punya gula, yang ada gulanya. Ya kan? Suruh pilih, Mas. Itu solusinya, Mas, satu persatu dirasakan kan? Dirasakan satu-satu. Kalau itu kan butuh waktu yang lama. Ya. Ya kalau kita untuk mentes itu butuh alat, ya alatnya kan jadi banyak. Ya kan? Sekarang gula itu kita bagi 5-5, Mas. Gelas itu kita bagi 5-5. Nah, jadi kita ambil katakanlah 1/5 bagian dari gula pertama, gelas pertama, dimasukkan ke dalam satu gelas. Jadi 5 gelas itu 1/5 bagian dari masing-masing 5 gelas, digabung menjadi satu gelas. Sampai 100. Jadi ada sekitar 20 gelas. 20 gelas. Kemudian gelas yang 20 ini, Mas, kita rasakan manisnya. Kalau gula itu tidak manis sama sekali, aman. Berarti yang 5 yang asalnya itu tidak ada gula. Lolos. Tapi kalau yang 5 ini terasa manis sedikit aja, walaupun ada rasa sedikit, baru kita tes mana yang bergula. Dari yang 5 trace back-nya gitu. Ya kan? Nah, akhirnya ketahuan. Sehingga, nah pada kasus COVID, kita juga lakukan itu. Jadi dari kita periksa katakanlah 100 sampel, 5 sampel kita gabung. Kemudian kita PCR. Kalau hasilnya positif, yang 5 depannya kita periksa. Tapi kalau hasilnya negatif, maka 5 depannya pasti negatif. Dengan cara itu, dokter tidak perlu mengetes 100 gelasnya. Betul. Tidak perlu tes 100-nya. Dan itu akan menghemat sampai 70%. Efisiensinya. Ya kan? Nah, itu ternyata saat ini, ya saya sudah lakukan sejak bulan Mei, ternyata saat ini itu di-approval oleh FDA, di-approval oleh WHO. Dengan 1:5. Sudah ada ini catatan komen dari mereka, dari FDA dan dari WHO? Artinya
mereka mungkin melakukan dengan cara yang berbeda gitu. Tapi intinya adalah mereka sepakati itu. Ya kan? Bisa itu. Mereka sepakati itu. Dan di Indonesia sendiri beberapa daerah sudah coba belajar untuk itu. Karena pool test itu tidak bisa digunakan sembarangan juga. Ada syarat dan ketentuan gitu kan. Baik, Dok. Kalau Anda sudah sukses menerapkan ini di Sumbar, adakah metodologi ini dibawa juga ke atau di copy paste atau Anda perkenal ke daerah-daerah lain biar seluruh Indonesia bisa menikmati? Dr. Andani. Jadi gini ya, itu sudah sampaikan, kita terbuka sekali. Semua daerah yang ingin belajar kita terbuka sekali. Saya pernah Zoom dengan Jawa Tengah, dengan Bali, Jawa Timur ya? juga dengan Makassar, orang Sumatera Utara juga berdiskusi dengan saya. Kemudian Jawa Timur, Tangerang diskusi, Jawa Timur juga, Riau juga gitu. Banyak daerah yang kayak itu. Nah, banyak sekali. Kalau saya, karena itu menghemat mereka. Cuman ada syaratnya. Pool test tidak bisa dipakai kalau positivity rate itu tinggi. Nggak bisa dipakai. Kenapa? Nah, gini Mas. Seperti tes gula tadi kan. Ya. Kalau gulanya banyak, itu kita terpaksa juga akan mengetes satu-satu jadinya. Kalau 20 gula itu semuanya, katakanlah 70%-nya manis semua, satu-satu akan kita periksa kan? Tidak efektif jadinya ya? Efektif jadinya. Gitu. Malah memperpanjang metode ya? Memperpanjang metode. Makanya pool test itu hanya bagus untuk daerah yang positivity rate-nya masih rendah, 10%. Jadi ada benchmark-nya di 10% itu, Dok ya? Ya, 10-15% lah. Kalau di atas itu tidak efektif? Oh, tidak efektif lagi tuh. Bisa-bisa semuanya positif. Bisa-bisa. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh orang-orang gitu ya. Tidak sekedar itu aja. Tapi yang jelas ya, kita di Sumatera Barat sudah membangun fondasi. Kenapa kita nomor 6 dulu paling banyak di Sumatera Barat? Karena waktu itu tes kita sudah banyak. Di tes sudah banyak. Sudah banyak. Waktu itu tes kita sampai 1.500 sehari. Pada waktu itu belum ada orang sampai 1.000. Provinsi yang lebih besar pun tidak sampai 1.000 waktu itu. Sampai 1.000. Sekarang udah 5.000 ya, Dok? Sekarang rekor kita terakhir 3.650 rekor terakhir kita. Sekarang? Nah, ini minggu ini saya targetkan sampai 5.000. Oh, sekarang 3.600 tadi ya? Sekarang? 50, ya. 3.500? 600-an. 3.600. Sekarang Sumbar di urutan berapa, Dok? Kalau saya tidak salah sekitar urutan 14 kalau saya tidak salah. 14. Ya, Oke. Dengan tes yang lebih banyak pun sudah di urutan 14 ya? Ya, tes kita lebih banyak gitu. Nah, artinya dengan posisi kita seperti itu sebenarnya kita udah lebih mendingan. Lebih mendingan untuk seperti. Kalau saya lihat ya jumlah penduduk kita yang kita tes sudah sampai 2,5% dari jumlah penduduk. Udah cukup banyak kita mengetes penduduk. Ya kan? Jadi kalau dari jumlah testing kita menang nih. Ya kan? Jumlah testing kita menang dan itu saya melihat bahwa semakin bagus testing kita, maka positivity rate kita akan bagus. Kan saat ini karena kasus kita mulai meningkat, positivity rate kita naik dari angka di bawah 1%, naik sekarang menjadi sekitar 3,53%, maka solusinya adalah saya tingkatkan jumlah testingnya. Jadi dari sekitar 3.000 testing, ini mau saya naikkan menjadi 5.000 testing. Nah, jadi kita terbuka gitu. Kemarin sudah sampaikan, kita capai 5.000 testing, kita selesaikan dalam waktu 24 sampai 48 jam. Wih. Berapa tenaga yang sekarang membantu dokter? Saat ini di lab itu ada sekitar 75 orang. 75 orang? Ya, 75 orang. Luar biasa. Karena nawaitunya Mas, nawaitunya adalah karena kita melakukan itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk nama, tapi betul-betul bagaimana kita mencoba ikut ambil bagian upaya untuk mencegah memutus rantai penularan. Itu aja sebenarnya kuncinya. Jadi Dok, saya ingin menyimpulkan nih, barangkali ada yang ikut belakangan ya wawancara kita, bahwa jangan khawatir dengan makin banyaknya jumlah convicted tiap hari yang cenderung juga makin naik. Ya, begitu ya Dok ya? Betul sekali. Ya, yang kita khawatirkan itu kalau jumlah tesnya yang tidak makin banyak gitu Dok ya? Ya, jumlah tesnya sedikit. Atau angka positivitasnya
tinggi. Angka positif yang penting itu angka positivitasnya yang tidak boleh tinggi, ya? Ya, minimal di bawah 5%. Di bawah 5%. Itu yang kita harus lakukan. Dok, barangkali ada semacam himbauan, closing statement, penjelasan yang belum sempat saya tanyakan, Dok. Tolong berikan ya supaya kita tidak simpang siur gini dengan pemberitaan-pemberitaan, supaya juga masyarakat tidak, apa yang kita harus lakukan untuk mengatasi COVID ini sesuai dengan buah pikiran dari Dr. Andani. Baik, jadi gini ya, saya ingin menghimbau semua pihak bahwa pandemi ini itu hanya akan berhasil kalau kita bersama-sama menanganinya. Ya kan? Jauhkan dari aspek politis. Lihat dari sisi epidemiologinya. Oke. Jadi kalau saya katakan jumlah kasusnya banyak, sebenarnya secara epidemiologi itu bagus. Tapi secara politik itu jelek. Tapi kan kita lebih penting epidemiologinya kan dibanding politiknya. Betul. Nah, makanya saya katakan, pandanglah kasus ini sebagai kasus betul-betul masalah kesehatan, masalah pandemi, masalah bersama bangsa ini. Oke. Jangan lihat dari sisi politiknya, jangan lihat dari sisi pencitraannya. Oke. Mohon berpikir secara rasional, bagaimana caranya kita melihat kasus ini dengan hati yang bersih, dengan kemampuan akademik yang bagus. Itu yang penting. Hadapi kasus ini secara ilmiah, secara saintifik, ya kan, bukan dengan cara-cara yang lain, gitu. Oke. Luar biasa. Terima kasih dokter. Kami doakan dokter sehat terus ya, dan kemudian kita berharap apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pikirkan, apa yang sudah Anda temukan bisa juga bermanfaat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Dan saya berharap juga apa yang sampaikan bahwa kita jangan berpolitik ya di kasus, sebenarnya ini adalah sebuah kasus yang secara epidemik itu mestinya disikapinya berbeda. Jadi terima kasih Dok atas kesempatannya. Semoga yang dokter sampaikan bisa memberikan penjelasan ke banyak orang, termasuk kepada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok.